wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ini saya sampai jam 11 jadi atau jam 12? Tapi dok, 11.05 dok. Mati nih. Iya pada. Oke. Yang pertama sebelumnya dia iya. Oke. Oke, jadi kita lanjut jadi seperti pembahasan kemarin ya di kuliah praktik di kuliah urologi untuk patologi klinik. Jadi memang terkait dengan pemeriksaan urinalisis ya. Jadi kemarin kita sudah pleno dengan Dr. Ari Geger ya, dengan Dr. Asis. Itu saya pikir sudah banyak ilmu yang kalian dapatkan ya. Ini lebih ke bagaimana praktikumnya ya. Jadi sebenarnya memang bukan kompetensi seorang dokter untuk memang ada tenaga khusus ya. Jadi kayak saya bagian laboratorium, ada juga memang tenaga yang terlatih ATLM ya, ahli teknologi laboratorium medis ATLM, yang saat ini memang lagi dibutuh-butuhnya di berbagai rumah sakit atau klinik dengan adanya pandemi COVID-19, termasuk banyak yang menjadi relawan di rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet Jakarta ya, dan juga beberapa rumah sakit COVID lainnya yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi kita tahu bahwa urinalisis adalah suatu pemeriksaan sampel urin secara fisik ya, baik secara fisik ataupun secara nyata ya, terus secara kimiawi dan mikroskopik. Tes ini merupakan salah satu tes yang sering diminta oleh para klinisi. Jadi tidak hanya oleh dokter ahli penyakit dalam ya, interna kemarin Dr. Zakaria, juga oleh berbagai dokter ahli lainnya ya, termasuk dokter ahli anak ya, termasuk dokter ahli bedah ya. Manakala ada suatu tumor ya, ada masa di daerah saluran kemihnya, itu tetap dia meminta untuk pemeriksaan urinalisis. Nah, tes urin ini menjadi lebih populer karena dapat membantu menegakkan suatu diagnosis. Kayak kemarin itu oleh Dr. Mahmud bilang bahwa khusus dengan pemeriksaan patologi klinik saja laboratorium, dalam hal ini mungkin urin rutinnya itu sudah bisa mendeteksi adanya suatu sindrom nefrotik ya, dengan adanya keadaan hematuria ya, ada proteinuria yang masif, ada albuminuria dan sebagainya ya, tipe albuminemi. Di samping untuk menegakkan diagnosis, juga untuk mendapatkan informasi mengenai fungsi organ dan metabolisme tubuh. Tes urinalisis ini merupakan tes yang paling sering diminta oleh dokter ya. Jadi dia di samping sebagai screeningnya, kita tahu bahwa banyak tempat-tempat kerja itu mewajibkan salah satu tesnya itu adalah tes narkoba. Nah, tes narkoba itu otomatis menggunakan sampel urin ya. Biasa diwajibkan pada saat ada pemeriksaan pegawai ya, penerimaan pegawai, termasuk juga anak sekolah ya. Kalau tidak salah itu anak SMA ya, anak SMU atau mahasiswa, pada saat dia mendaftar di sekolah dia harus diwajibkan untuk pemeriksaan tes narkoba ya. Karena itu menjadi salah satu prasyarat untuk lulus atau tidaknya dia. Nah, itu juga menggunakan sampel urin ya. Oke, jadi tes urinalisis merupakan tes yang paling sering diminta oleh dokter karena persiapannya tidak membebani pasien ya. Jadi dia memang bisa diambil sewaktu-waktu ya. Mau diambil pagi hari, subuh hari, ya, tengah malam, siang, sore, pokoknya sewaktu-waktu bisa diambil. Dan cara pengambilannya juga mudah ya. Tetap seperti pada pengambilan darah atau fungsi tertentu lah. Jadi maksudnya berbeda deh. Kalau pengambilan darah mungkin dia butuh waktu tertentu, waktu khusus ya. Misalkan dia harus ada sampel darah puasa ya, dia harus puasa sekian jam. Termasuk pengambilan untuk aspirasi atau fungsi sum-sum tulang itu memang membutuhkan waktu-waktu tertentu. Adapun tujuan dari tes ini adalah untuk evaluasi umum terhadap sistem uropoietik maupun status kesehatan badan. Tes urin dapat secara makroskopik dan kimiawi serta mikroskopik untuk mengevaluasi sedimen urin. Jadi sampel urin yang tadi kita sudah tempatkan pada wadahnya ya, tabung kecil atau tabung reaksi. Setelah itu kita sentrifuge, kita putar dengan kecepatan tertentu dan waktu yang tertentu. Nah, setelah kita dapatkan ada endapan, itulah yang dinamakan sedimen urin ya. Jadi kita buang supernatannya, cairan yang berada di atas, nanti kita sisakan itu sedimen urinnya, endapan urin. Nah, disitulah nanti diperiksa di bawah mikroskopik untuk menentukan apakah ada
bakteri apakah ada sel-sel epitel, apakah ada bakteri, apakah ada pendarahannya atau ada sel darah putih, peningkatan sel darah putih atau leukosit dan sebagainya ya. Oke, jadi adapun analisis kimiawi ini meliputi berbagai tes ya, termasuk tes proteinnya, glukosa, benda keton, darah, bilirubin, urobilinogen, nitrit yang kemarin manakala dia muncul di urin ditemukan ada kadar nitrit yang positif atau nitrit urea, itu menandakan adanya proses suatu infeksi ya, infeksi bakteri. Jadi dia khas. Jadi kalau ada pemeriksaan sampel urin ditemukan nitrit positif, kayak kemarin itu penyebabnya adalah bakteri E. coli ya, yang paling banyak yang sering ditemukan adalah bakteri Escherichia coli, merupakan bakteri yang berasal dari sistem pencernaannya, dari ususnya, tapi karena ketidak higienisannya pada saat proses pembersihan habis buang air kecil itu bisa merembes ya, merembes terutama pada wanita atau perempuan karena memiliki panjang uretra yang kurang lebih 4 cm ya. Kalau laki-laki beda ya, dia laki-laki agak lumayan ya, bisa 16 sampai 20 cm dengan panjang uretranya ya. Apalagi dia juga pakai helm ya. Ada helm dalam artian helm ini bercanda. Kan biasa kalau orang sirkum kan bukan helmnya yang dipotongnya. Jadi kalau sirkum itu sirkumsisi yang diambil itu adalah kulitnya deh ya. Kulitnya atau bahasa anunya itu prepusiumnya. Jadi kulitnya ditarik sedikit saja, ada yang ujungnya saja, ada juga yang ada pernah juga ada baksos dia diambil kulitnya terlalu banyak, kebanyakan deh ya. Jadi pada saat mau dijahit nggak tahu di mana tumpuannya itu jahitan. Jadi pada saat sirkum nanti dia jangan terlalu banyak ambil kulitnya ya, kasihan. Kalau perlu disisakan banyak supaya pada saat dia ereksi menegang itu jauh lebih elastis dibandingkan dia harus memendek ya. Oke, jadi istilah helm tahu ya. Jadi helmnya itu namanya Glen Spanish ya. Kalau Glen Fredly kan penyanyi itu, ini Glen Spanish ya. Oke. Jadi kelebihannya laki-laki itu karena dia pakai helm ya. Jadi walaupun ada tabrakan, benturan, trauma, dia masih terlindung. Apalagi dia pakai helmnya itu SNI ya, Standar Nasional Indonesia ya. Kalau SNA Standar Nasional Asing, bercanda ya. Dan termasuk juga leukosit esterase ya. Kemarin sempat dibahas temannya tuh yang mengenai yang bahas tentang jurnal. Nah, tes mikroskopik ini adalah untuk melihat, jadi setelah kita lihat secara mikroskopiknya pakai sedimen urin yang tadi sudah disentrifugus sekian kecepatannya dan RPM dan waktunya, itu adalah untuk melihat eritrosit, sel darah merah, apakah ada leukosit, sel darah putih atau ada sel epitel toraks ya. Yang normalnya tidak ada, tapi kalau dia jumlahnya berlebihan itu menandakan adanya suatu infeksi atau kelainan gangguannya di, kan kemarin sempat dibilang gangguannya itu ada dua ya, ada upper tract urinarius, ada gangguan infeksi di bagian saluran infeksi bagian atas ataupun di saluran kemih bagian bawah ya, upper sama lower ya. Termasuk bakteri, ada mukus, ada kristal, jamur dan parasit. Oke, lanjut. Oke, ya tadi. Oke deh, oke. Adapun pemerintahan urinalisis ini diindikasikan atau digunakan kepada pasien itu ada beberapa indikasinya ya. Yang pertama itu adalah untuk evaluasi kesehatan secara umum. Jadi ini termasuk medical check up ya. Jadi kita lakukan medical check up untuk mengevaluasi kesehatan umum secara umum seseorang ya. Oke, jadi yang pertama itu evaluasi kesehatan secara umum. Yang kedua, untuk menentukan infeksi saluran kemih ya. Jadi untuk lebih menentukan apa spesifikasinya, apakah ini gangguannya di kandung kemih ya, buli-buli ya, kemarin sempat dibahas.
oleh Dr. Hendra terkait dengan sistitis, bahwa dengan melihat saja USG-nya, kalau ada penebalan dinding, itu langsung dia curiga mengarah ke sistitis ya. Walaupun mungkin memang yang harus menilai itu adalah seorang dokter ahli radiologi, tapi kalau kita sudah terbiasa mungkin pada saat nanti koas ya, lihat-lihat foto ronsen ya, USG, itu kalian sudah bisa belajar bahwa dengan adanya penebalan dinding vesika urinaria atau kandung kemih atau buli-buli, ini kemungkinan pasti adalah sistitis atau infeksi saluran kemih. Tapi memang membutuhkan lagi serangkaian pemeriksaan lainnya yang termasuk laboratorium ya. Jadi intinya memang seorang dokter itu tidak boleh terlepas dari namanya pemeriksaan penunjang ya. Jangan karena merasa bahwa dia sudah berpengalaman, sudah ahli di bidangnya, dia dengan serta-merta langsung, ini adalah sakit ini, obatnya adalah A, obatnya adalah B. Tidak boleh dia, karena justru kalau kita kasih obat yang tidak sesuai itu kadang menjadi pasiennya bisa resistensi ya. Artinya dia kebal terhadap satu obat. Jadi suatu waktu dia sakit, kita berikan lagi antibiotik yang sama, itu dia tidak mempan karena sudah terbiasa dulu sering diberikan obat-obat antibiotik yang tidak sesuai dengan fungsinya ya. Terutama memang pada kasus-kasus anak itu biasa seorang dokter itu langsung saya kasih antibiotik dosis tinggi ya, atau antibiotik golongan yang memang spektrum luas. Jadi manakala dia kena infeksi-infeksi yang ringan apa sebagainya, itu tidak antibiotik tersebut tidak terlaksana dengan baik karena berfungsi dengan baik karena obat tersebut sudah resisten ya terhadap anak tersebut ya. Jadi intinya nanti kalau kalian sudah terjun di masyarakat ya menjadi seorang dokter umum, kalau bisa penggunaan obat antibiotik itu seminimal mungkin ya. Tidak serta-merta ada pasien datang sikat lagi antibiotik, sikat lagi, pasti langsung sembuh ya. Pasti kalau langsung terkenal, bagus dokternya di situ, kenapa? Satu kali dia datang langsung sembuh. Ya ternyata dia kasih antibiotik langsung yang golongan spektrum yang bagus ya, kayak cetirizine ya, idataknya itu azitromisin, antibiotik untuk bakteri itu langsung golongan yang tinggi ya. Dalam artian harus memang diberikan kalau bisa dosis yang minimal dulu. Kasihan kalau dari awal sudah dibebani dengan dosis-dosis obat yang spektrum luas ya. Termasuk yang terakhir ini azitromisin kan sempat viral tuh. Dia dipakai sebagai obat COVID. Padahal sebenarnya dia bukan antivirus ya, dia antibakteri. Jadi yang diobati itu adalah gejala-gejala yang terkait dengan infeksi bakteri. Mungkin dia ada batuk ya karena bakteri, mungkin dia ada gangguan infeksi dan sebagainya. Jadi memang bukan obat virus, itu bukan antivirus ya. Kalau antivirus itu adalah oseltamivir ya, flu pokoknya banyak jenisnya ya, termasuk acyclovir. Selanjutnya adalah untuk memutuskan kemungkinan gangguan metabolisme ya. Selanjutnya menentukan berbagai jenis penyakit ginjal atau traktus urinarius. Mungkin dengan pemeriksaan urin bisa ditahu, ini kerusakannya ada di ureternya. Ini kerusakannya ini ada di uretranya. Kerusakannya ini ada di ginjalnya memang. Termasuk yang penyakit sindrom nefrotik yang ada gangguan di glomerulus mengakibatkan tidak berfungsi baik sehingga materi-materi termasuk protein itu bisa bocor ya, bisa bocor dan keluar melalui urin, termasuk terjadi pendarahan hematuri akibat dari kerusakan tadi. Nah dengan pemeriksaan ini urinalisis kita bisa nilai bahwa kemungkinan kerusakannya itu di daerah ini atau di daerah itu ya. Selanjutnya bisa sebagai monitoring pasien dengan diabetes ya. Jadi orang-orang dengan penyakit gula itu bisa dimonitoring ya, di maintenance dengan pemeriksaan urinalisis untuk mengetahui apakah pengobatannya efektif atau efisien atau tidak ya. Selanjutnya adalah untuk tes kehamilan dan kasus-kasus keracunannya toksikologi atau overdosis obat. Jadi orang-orang yang masyarakat terutama sangat mudah untuk memeriksakan menggunakan dipstick untuk tes kehamilan. Oke lanjut. Nah ini tadi bagian-bagian yang tadi yang di awal mungkin sudah tadi dijelaskannya. Jadi ada namanya tes makroskopik. Jadi peranalisis itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan sebelum menganalisa. Ya.
Jadi sebelum kita mungkin mengerjakan sesuatu, ada satu bahan praktikum, kita peranalitik dulu. Artinya kita persiapkan dulu segala sesuatunya ya, termasuk alat-alatnya, pasiennya, termasuk sampelnya bagaimana ya. Jadi ada namanya pra-analitik. Jadi sebelum memulai kegiatan analitik, jadi kita harus persiapkan segala sesuatunya. Dalam hal ini cuma mengambil persiapan pasien ya. Jadi pra-analitik, persiapan pasien pada umumnya tidak menentukan persiapan khususnya. Jadi apa bisa diambil. Sorry deh, saya agak flu ini ya, kebanyakan minum es. Jadi tidak memerlukan persiapan khususnya untuk pengambilan sampelnya. Pasiennya maksudnya ya. Adapun sampel urin itu harus terhindar dari kontaminasi karena biasanya itu wadah penampungnya itu tidak bersih ya, atau masih ada sisa-sisa yang sebelumnya ya. Seperti yang kasus kemarin kan yang ditemukan apa ada bahan apa di tabung wanita, di tabung perempuannya itu. Yang pertama itu untuk sampel adalah identifikasi sampel ya. Jadi harus namanya sesuai ya, benar nomor rekam medisnya ya, alamatnya sesuai, umurnya berapa, dan penggunaan pengawet urin ya, ada atau tidak. Selanjutnya urinalisis harus dilaksanakan dalam waktu 2 jam setelah dikamikan, karena kadang ada sampel yang terlambat diperiksa itu bisa memberikan hasil positif palsu ya. Jadi seharusnya dia hasilnya negatif, tapi akibat adanya keterlambatan pemberitaan sampel lebih dari 2 jam itu ada pengaruh ke hasil sampelnya dia. Bisa saja dia seharusnya dia negatif, tapi justru hasilnya jadi positif palsu karena adanya keterlambatan pemberitaan sampel. Dan tapi itu tuh banyak ya, banyak di berbagai rumah sakit atau klinik, apalagi kalau pasiennya banyak, itu kadang dia lupa bahwa seharusnya dia periksa dengan segera di bawah 2 jam. Tapi karena adanya keterbatasan tenaga ya, terlalu banyak juga pasien ya, akhirnya dia tidak bisa atur, akhirnya terlambat diperiksa. Jadi pas hasilnya ada keluar sampel, dicurigai oleh dokternya bahwa ini betul positif hasilnya, padahal sebenarnya negatif ya. Jadi memang ada banyak-banyak faktor peranalitik sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan tindakan pemeriksaannya atau analitik. Apabila terjadi penundaan tes, maka urin tersebut sebaiknya disimpan dalam lemari pendingin ya. Selanjutnya cara pengumpulan sampel yang sering digunakan itu adalah urin sewaktu. Jadi yang paling banyak itu dilakukan adalah urin sewaktu, karena itu sewaktu bisa diambil ya. Pas pasiennya datang, disuruh langsung berkemih ya, atau disuruh dulu minum dan sebagainya. Jelas bisa diambil kapanpun dan uh, dimanapun ya. Yang penting tempatnya uh, kira-kira sesuai ya. Jadi yang digunakan adalah urin sewaktu, yaitu pengumpulan seluruh urin ketika berkemih pada suatu saat. Sampel urin yang dipakai untuk urin adalah urin sewaktu, yaitu urin yang dikeluarkan pada waktu yang tidak secara khusus. Terus ada juga istilah urin pagi, yaitu urin yang pertama yang dikeluarkan pada pagi hari setelah bangun tidur. Ada urin postprandial habis makan ya. Urin yang pertama kali dikemihkan kurang lebih 1,5 sampai 3 jam setelah makan atau prandial ya. Termasuk urin 13 dan urin 12. Oke, lanjut. Oke, adapun prinsip tes makroskopik yaitu memperhatikan makroskopik urin secara visual ya. Jadi untuk secara tes makroskopis itu maksudnya kita langsung lihat secara mata telanjangnya tanpa menggunakan mikroskop atau alat pembesar dan sebagainya. Jelas kita langsung lihat secara visualisasi. Adapun alat dan bahan itu ada gelas ukur untuk menampung urin, ada tarik indikator pH, ada urinometer, ada termometer ruangan. Selanjutnya untuk tahap analitik, adapun cara kerjanya itu tuangkan sampel urin ke dalam gelas takar dan tentukan volumenya. Perhatikan warnanya, catat apakah warnanya normal atau abnormal ya. Apakah dia warna kuning pekat, apakah dia kemerahan, atau terjadi kekeruhan ya. Perhatikan pula
Perhatikan pula jenis jernih keruhnya sampel tersebut, urin tersebut. Selanjutnya celupkan satu cari indikator pH, terus baca pH urin. Selanjutnya menetapkan berat jenis. Kalau ini yang berat jenis ini dia pakai alat namanya memang urinometer ya. Jadi sampel urin dituang yang suhunya sudah sesuai dengan suhu kamar ke gelas urinometer, terus hilangkan busa yang ada dengan memakai kertas saring. Jadi kita gunakan kertas saring karena kan biasanya kalau terlalu banyak busa juga itu mempengaruhi hasil ya. Jadi kalau bisa kita eh, keringkan hilangkan dulu busa yang ada dengan kertas saring. Oke, selanjutnya tempatkan hidrometer urin ke urin, di mana hidrometer harus terapung dan terapung bebas dan tidak boleh menyentuh dinding tabung atau gelas. Bila perlu putarlah hidrometer agar terapung di tengah-tengah. Baca pada dasar meniskus, hindari parafix, laporkan berat jenis yang Anda baca. Nah, selanjutnya kita harus perlu memperhatikan koreksi pembacaan yang memperhatikan suhu kamar dengan adanya rumus yaitu suhu tera pada alat hidrometer 5 derajat Celcius, suhu ruangan minus 15 derajat, suhu ruangan 15 derajat Celcius, suhu 30 derajat, berat jenis yang terbaca misalkan 1,015. Nah, setiap kenaikan 3 derajat Celcius dari suhu tera tambahkan nilai 0,1. Coba lanjut deh. Coba lanjut. Nah, jadi ada rumusnya ya ini. Coba kembali tadi yang ke rumus. Kata. Oke, jadi ada rumusnya ya. Jadi coba yang pas rumusnya. Jadi berat jenis itu adalah suhu ruangan 32 dikurang dengan 15 ya, suhu pada tera ya. Jadi kalau pada alatnya tulis 15 17 ya 30 kurang 17 ya. Jadi rumusnya itu 32 suhu ruangan dikurang suhu tera pada alat hidrometer selanjutnya dibagi 3 ya, karena setiap kenaikan 3 derajat di atas suhu tera tambahkan nilai 0,01. Jadi dibagi 3 terus dikali 0,01. Nah, adapun berat jenis yang dibaca misalkan 1,15, jadi ditambah 1,015. Itulah berat jenis yang terbaca yang dihasilkan dari rumus tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini adalah alat dari urinometer ya. Kita lihat tadi itu ada yang di tengah ya, di celup, yang tidak boleh menyentuh dinding. Dia harus ada di tengah-tengah. Nanti untuk pengukuran berat jenisnya nanti ada di situ tertera di alat suhu teranya. Oke, lanjut. Oke, adapun pasca analitik warna kejernihan itu jernih atau sedikit keruh warna kuning. Jadi normalnya ini ya, normalnya dia harus berwarna jernih ataupun dia ada keruh tapi berwarna kuning ya. Dengan volume 800 sampai 1300 cc ya atau mililiter. Terus pH-nya antara 5 sampai 8 dengan beri jenis normal itu antara 1,003 sampai 1,029. Next. Kita ada tes tadi adalah tes makroskopik, ini mikroskopik, yaitu sama bersama pasien tidak ada ya. Tidak ada persiapan khusus, sampel sama juga tadi ya, sampel urin harus ini sama. Coba lanjut. Lanjut lagi sampai sama juga tadi yang sampel ya. Urin suatu alat dan bahan. Bedanya di sini alat dan bahannya adalah yang pertama ada tabung sentrifus, ada alat sentrifus, ada corong untuk memudahkan memasukkan urin, ada kaca optik dan reglas, ada pipet pastel dan ada mikroskop. Lanjut. Adapun cara kerja atau analitiknya itu siapkan urin 10 sampai 15 cc dalam tabung sentrifus. Dalam tabung selanjutnya kita lakukan sentrifus selama 5 menit dengan kecepatan 2000 rpm ya. Selanjutnya kita itu yang tadi saya bilangnya di awal ya, bahwa untuk pemeriksaan sedimen urin untuk mikroskopik
kita lakukan penyimpanan urin di satu tabung atau tabung reaksi atau wadah penampung. Setelah itu kita lakukan sentrifus selama 5 menit ya dengan kecepatan 2000 rpm. Adapun setelah selesai dari 5 menit itu, nanti kita akan memperoleh lapisan supernatan yang di atasnya, sedangkan di bawahnya itu sisakan kurang lebih 1 cc urin dalam tabung sentrifus. Selanjutnya, sentakkan dinding tabung dengan jari untuk mencampurkan sisa urin dengan endapan atau sedimen. Kan nanti setelah disentrifus akan ada endapan. Nah, endapan itu akan digabungkan itu tadi dengan sisa urin disisakan 1 cc. Setelah itu kita sentakkan, artinya dalam artian kita gabungkan antara sedimen urin atau endapannya dengan sisa urin tadi yang 1 cc. Selanjutnya ambil suspensi dengan pipet tetes, kita ambil tetes yang tadi yang sudah dicampurkan antara endapan dengan sisa urin 1 cc. Terus tempatkan 1 tetes di atas kaca objek, kemudian ditutup dengan kaca penutup. Selanjutnya kita periksakan di bawah mikroskop menggunakan lensa objektif 10 kali untuk melihat apakah ada sel epitel toraks atau kristal atau epitel dan sedimen elemen lain. Adapun dengan menggunakan pembesaran 40 kali adalah untuk melihat eritrosit atau leukosit. Ya. Jadi bedanya di situ, kalau 10 kali untuk melihat sel-sel epitel, ya, kristal dan sebagainya. Kalau 40 kali itu untuk melihat sel eritrosit dan leukosit. Adapun nilai rujukannya atau pasca analitiknya adalah untuk eritrosit kurang dari 5/8 besar, leukosit juga samanya kurang dari 5. Terus untuk epitel itu jika dia didapatkan epitel GP berarti normal, tapi kalau dia periksakan dengan didapatkan epitel transisional epitel bulat, ini normalnya ya, tapi kalau di luar daripada itu kemungkinan ada kelainan. Ya. Jadi normalnya itu untuk sel epitel torak atau granular atau case itu negatif, oval bud body juga negatif, sperma juga tidak ada negatif, kristal juga negatif. Ya. Jika manakala ditemukan salah satu dari beberapa unsur-unsur tadi itu berarti adalah kemungkinan ada gangguan atau kelainan. Untuk mikroorganisme ditemukan bakteri tapi normalnya itu di bawah kurang dari 2/8 besar. Jika dia ditemukan gram negatif bacillus, kemungkinan dia adalah satu bakteri Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus, ya. Kalau dia gram positif fokus itu kemungkinan Streptococcus pyogen. Jika mana dia ada normalnya tidak ditemukan Cellier dan Candida jamur. Begitupun dengan parasit, ya, dia harusnya negatif, tapi kalau ditemukan seperti bisa saja merupakan suatu Trichomonas vaginalis atau Schistosoma hematobium ataupun Enterobius vermicularis. Ini adalah tes protein urin, ya, jadi sama, tidak ada persiapan khusus, sampel juga sama, ya, harus ada kontaminasi pada penampung bentaknya bersih dan kering. Next. Oke, jadi ini yang prinsip. Prinsipnya itu adalah urin direaksikan dengan asam sulfosalsilisilat atau asam asetat dengan kadar protein berdasarkan kegeruhan yang terjadi. Adapun alat dan bahan itu tabung reaksi tambahan, asam sulfosalisilat 20%, asam asetat 10%, dan pembakar atau bumsen atau spiritus. Analitiknya itu reaksi dengan asam sulfosalisilat 20%, yaitu dengan menyiapkan 2 tabung reaksi, tandailah dengan nomor 1 dan 2, tabung nomor 2 dipakai sebagai pembantu. Tambahkan ke tabung nomor 1 kurang lebih 2 cc asam sulfosalisilat 20%. Seterusnya kita kocok isi tabung dan perhatikan ada tidaknya kegeruhan pada tabung nomor 1. Normalnya itu tidak ada kegeruhan.
Nah, selanjutnya adalah reaksi dengan asam asetat 10%. Seperti yang pertama itu tadi adalah untuk asam sulfosalitsilat ya 20%, ini untuk asam asetat 10% ya. Jadi prinsipnya bersama ya. Jadi kita mereaksikan dengan asam asetat 10% dan pemanasan. Yang pertama itu tuang urin yang jernih ke tabung reaksi sampai kira-kira 2/3 penuh. Panaskan bagian atas tabung selama kurang lebih 2 menit dan timbul kekeruhan. Bagian bawah tabung dipakai sebagai pembanding atau kontrol ya. Kekeruhan yang timbul dapat disebabkan oleh protein atau oleh fosfat atau coba next. Coba kepada atau karbonatnya. Tambahkan 2 sampai 5 liter asam asetat 10% untuk melarutkan fosfat dan karbonat. Panaskan lagi bagian atas tabung. Kekeruhan yang timbul adalah presipitasi dari protein. Nah, penilaian dilakukan seperti percobaan dengan asam sulfosalitsilat. Jadi kita bandingkan antara tabung 1 dan tabung 2 ya. Jika dia positif, berarti tidak ada kekeruhan. Kalau negatif, itu berarti tidak ada ya. Oke, pasca analitik. Interpretasinya itu negatif jika tidak ada kekeruhan. Jika dia antara positif negatif, kekeruhan sangat halus, terlihat sudah diberikan latar belakang hitam. Di kemungkinan proteinnya itu kurang dari 0,01 gram per sen. Jika dia positif 1 ada kekeruhan tapi tidak tampak berbutir-butir. Jika dia positif 2 ada kekeruhan dan tampak berbutir-butir. Jika dia positif 3 amat keruh dengan gumpalan berkeping-keping. Jika dia positif 4 kekeruhan tebal dan bergumpal-gumpal. Next. Itu adalah untuk gram protein, ini ada glukosa urin atau tes reduksi benzonik ya. Jadi sama ya, tidak ada persiapan pasien khusus, sampel juga sama ya, terhindar dari kontaminasi. Yang diambil adalah urin segar. Prinsipnya adalah urin direaksikan dengan larutan benedik dengan kadar glukosa urin berdasarkan perubahan warna urin. Alat dan bahan tabung reaksi dan tas larutan benedik pempengaruh Bunsen. Next. Cara kerjanya, tuang 5 cc larutan benedik ke dalam tabung reaksi, tambahkan sampel urin sebanyak 5 sampai 8 tetes, didihkan di atas nyala api Bunsen selama 2 menit. Perhatikan adanya perubahan warna setelah isi tabung dikocok. Adapun pasca analitik hampir sama tadi dengan proteinnya, ada positif 1, 2, 3, dan 4-nya. Kalau dia negatif berarti dia tetap biru, jernih dan bisa agak hijau tapi agak atau sedikit keruh. Jika dia positif 1 warna hijau kekuningan, positif 2 kuning kehijauan, positif 3 kuning glukosa, kuning karena kandungan glukosa 1,5 sampai 2,5 gram per sen. Jika positif 4 kemungkinan jingga, warna jingga atau merah. Next. Oke, untuk seluruh bin juga sama ya, coba ke bawah. Oke, alat tambahan, next. Oke, langsung jadi positif jika timbul warna hijau atau biru hijau, negatif bila timbul warna hijau atau biru hijau. Next. Oh, kalau ini adalah tes cari celup ya. Tes cari celup. Prinsipnya sama ya yang tes cari celup ya. Coba lagi ke bawah. Terus. Oke, ini yang dibandingkan dengan parameternya di sampingnya tuh. Coba lagi next. Ya itu gambarnya ya. Jadi kalau kita sudah celupkan, kita perlihatkan dibandingkan dengan parameternya. Next. Oke, ini adalah untuk tes sifilis ya. Sifilis adalah suatu penyakit infeksi sistemik kronik yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Oke, coba lanjut lagi saya coba next.
Oke, mungkin bisa dibaca sendiri. Coba lanjut kembali. Memang susah deh karena nggak ada praktiknya ya, memang lebih ke teori. Coba lanjut. Mungkin nanti kalian bisa lihat di YouTube ya. Jadi cari di YouTube untuk tes federal ya, bisa dilihat di YouTube ya, termasuk tes yang tadi di data. Saya tidak sempat ini putarkan videonya deh, karena kebetulan lagi di jalan kayak ini ya. Saya lagi tidak pegang laptop. Seandainya saya ada laptop, mungkin saya yang putarkan videonya ya. Oke, coba next. Oke, karir kontrol ya ini. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Kapan? Oke, mungkin ada yang mau bertanya deh. Ada yang mau bertanya atau bingung? Kayaknya saya justru lebih apa? Ya, saya bingung ini. Oke, dek. Ada yang mau bertanya, dek? Silakan. Ada, dek. Jadi memang kelemahannya memang untuk praktikum secara online begitu. Tidak bisa dipraktikkan deh. Seandainya kita di apa laboratorium, mungkin kita bisa lebih mendetail untuk praktikumnya ya. Jadi mungkin apa? Saya minta maaf sebelumnya. Jadi mungkin bisa nanti lebih mendetailnya itu dilihat di YouTube ya. Di YouTube bagaimana cara proses pemeriksaan urin analisis ya, bagi sedimen urin ya. Seandainya saya pakai laptop ini mungkin saya apa bisa perlihatkan di video-videonya ya. Tapi mungkin kalian bisa cari sendiri nanti di YouTube terkait dengan pemeriksaan urin secara makroskopik, mikroskopis. Ya bisa kalian lihat di YouTube ya.
pemeriksaan berat jenis, Dok. Iya, kenapa, Dek? Kenapa kita pakai urinometer bukan refraktometer yang lebih mudah, Dok? Oh ya, makasih, Dek. Jadi memang dalam artian ini tetap beda ya antara menggunakan urinometer ya dengan yang lebih mudah tadi itu yang pakai yang langsung dibandingkan ya, tetap beda. Jadi ini mungkin terkait dengan praktikum, jadi maksudnya ini untuk lebih mengarah ke skillnya ya, bagaimana dalam hal penentuan suatu berat jenis. Misalkan mungkin di suatu daerah mungkin ada keterbatasan pengadaan strip ya untuk dipstick urin, tapi dengan adanya alat urinometer ini untuk lebih memudahkan penentuan berat jenis dari urinalisis ya, karena kita tahu banyak penyakit-penyakit yang bisa terkait dengan adanya gangguan pada ginjal. Jadi terkait kenapa dia menggunakan yang lebih rumit ya untuk urinometer itu lebih ke istilahnya memang sekarang kan lebih canggih ya dari dengan penggunaan alat urinalisis otomatis, itu kita masukkan saja urinnya itu langsung bisa menghasilkan berat jenis urin dan juga beberapa parameter urin yang lainnya termasuk kimiawinya bagaimana dan sebagainya ya. Terus ini pertanyaan tadi nih, kenapa pakai alat urinometer? Ya, Dok. Jadi saya pikir tetap memang lebih mudah ya, lebih praktis dengan menggunakan alat yang urin dibandingkan dengan yang urinometer. Cuma ini lebih ke istilahnya ini lebih ke mengarah ke praktikumnya saja ya. Jadi bagaimana penentuan satu berat jenis menggunakan alat urinometer, karena tidak mungkin ini alatnya tercipta ini kalau tidak ada maksudnya sebelum muncul itu alat yang dipstick urin pasti sudah ada memang ini alat urinometer ya sebagai sebagai alat untuk mendeteksi berat jenis urin ya. Oke, ada yang lain, Dek? Jadi saya pikir nanti jam 1 baru saya, pas baru sadar ini. Ternyata saya dari jam 8.15. Untung saya ingat baru dari jam kan mahasiswa aja dari untuk nomor kuliah. Jadi saya juga lupa nih. Dan ini saya lupa mungkin saya tidak masuk, tapi tiba-tiba saya tersadar bahwa ternyata saya sudah terlambat ya. Oke, jadi sekali lagi memang ini pemeriksaan urin ini sangat simpel ya, sederhana. Dengan dipstick urin itu kita sudah bisa lihat tes secara kimiawinya bagaimana ya, secara kira-kira ini lebih mengarah kemana, ada infeksi kah atau memang ada gangguan di mana ya. Tapi secara umum itu memang sangat sederhana, simpel ya. Justru kemarin dokter Abdul Aziz sampaikan bahwa dengan penyakit infeksi saluran kemih ini orang sudah capek berobat ya. Dengan pengobatan yang kurang maksimal itu bisa muncul atau kambuh kembali. Jadi betul-betul harus pengobatannya optimal, maksimal sehingga tidak muncul lagi atau residif ya. Dokter Aziz kemarin bilang ini penyakit yang sering hilang timbul sudah hilang timbul kembali ya akibat dari penggunaan atau pemakaian terapi yang tidak adekuat atau juga penegakan diagnosis yang tidak jelas ya akibat salah mungkin pemberian obat-obatan. Oke, masih ada yang lain deh. Setelah ini sudah mau jam 11 ya. Bagaimana ya, Sir? Sudah, Midi?
Tapi ya dok. Saya lihat rambutnya sampai berdiri nih. Kayak Albert Einstein ya. Pas tadi waktu di awal kuliah tadi belum berdiri rambutnya. Ini pas sudah mau akhirin tiba-tiba berdiri, saya lihat rambutnya ya kayak Albert Einstein ya. Kayak peneliti. Oke, mungkin Rizda mau bertanya, Rizda Aulia atau siapa, Andi Rahmatika atau Herunisa. Jadi kemarin saya lihat sudah ada pemilihan wakil dekannya sudah terpilih ya. Jadi wakil dekan 1 itu Dr. Andi Weri Sompa ya. Wakil dekan 2 Dr. Irwan Ashari. Sebelumnya beliau adalah wakil dekan 3 ya. Tapi sekarang dia naik terpilih lagi sebagai wakil dekan 2. Yang sebelumnya adalah Pak Asri. Terus wakil dekan 3 adalah Dr. Asdar. Sebelumnya dia adalah kepala sekretaris prodi profesi ya. Tapi sekarang dia terpilih menjadi wakil dekan 3. Jadi dia lebih banyak ke komunikasi ke mahasiswa ya, termasuk adik-adik itu. Manakala mungkin ada kegiatan atau ada kendala ya, itu mungkin bisa berhubungan dengan Dr. Asdar ya, bagian kemahasiswaan. Terus wakil dekan 4 adalah Dr. Ihsan Jaya. Jadi yang bertahan kembali itu ada 2 ya, Dr. Andi Weri Sompa wakil dekan 1 dan Dr. Ihsan Jaya wakil dekan 4. Dr. Irwan juga bertahan tapi posisinya berubah. Beliau menjabat sebagai wakil dekan 2 sekarang ya. Jadi itu adalah pimpinan baru kita yang akan memimpin hingga 2026 ya. 2021, 2024. Ya. Oke, ada pertanyaan lain, Dek? Suhartini mau bertanya? Atau Rizka Amali yang mau bertanya? Intinya kalau saya kasih ujian itu tidak susah jadi intinya soalnya mungkin kurang lebih 10 nomor ya. Salah satunya itu tadi ya terkait kalau dia ditemukan kadar ini itu pada penyakit apa ya. Kalau ditemukan kadar ini penyakit apa. Terus kalau ditemukan pada penyakit ini kemungkinan infeksi bakteri apa ya. Termasuk indikasi pemeriksaan urin bagaimana apa dan sebagainya ya. Jadi nanti itu soalnya itu tidak membutuhkan begitu banyak jawabannya. Jadi bukan pilihan ganda tapi esai ya. Oke, ada mungkin yang bertanya, Dek? Cukup ya? Ahmad Wirawan mungkin, Dek? Cukup. Karena salah sini headset earphone-nya ini kayak YouTuber ya. Jadi seorang dokter itu kalau sudah jadi dokter terserah mau jadi apa ya. Ada dokter di Makassar itu dia seorang dokter ahli bedah ya. Terus dia bikin rumah sakit sampai 7 atau 8 rumah sakit ya. Dokter bedah dia Dokter Iswanto Bedah ya, spesialis bedah. Dia sudah buat kurang lebih 7 rumah sakit. Ada di Sopeng, ada di Masamba, ada di Takalar, ada di Goa ya. Tidak tahu apa kelebihannya, tapi dia mampu membuat rumah sakit sampai 7 atau 8. Berarti dia samping sebagai seorang dokter, dia juga sebagai seorang pengusaha. Ya. Jadi dokter itu kalau sudah jadi dokter bisa jadi apapun. Ya. Mau jadi pengusaha, jadi warung rumah makan ya. Kayak ada itu yang di Jalan Pengayoman itu ada situ kafe gigi ya, kafe gigi. Jadi kumpulan dari beberapa dokter-dokter gigi di Makassar dia bergabung terus membentuk sebuah kafe namanya kafe gigi ya. Tapi tuh nanti di sini ada adik-adik yang berpotensi jadi seorang master chef boleh juga ya. Pokoknya kalau sudah jadi dokter terserah mau jadi apa deh ya. Mau jadi pengusaha, mau jadi dokter artis terserah ya. Itu terbuka peluang. Yang penting selesaikan dulu kuliahnya jadi dokter. Kalau sudah jadi dokter ada modalnya bisa bikin apapun ya. Mau bikin usaha laundry, mau bikin usaha rumah makan, mau bikin usaha Pertamina ya. Ada dokter di Makassar itu dokter ahli saraf. Dia kalau tidak salah punya 2 atau 3 pompa bensin. Bayangkan dia seorang dokter ahli saraf tapi mampu membuat Pertamina ya, SPBU. Oke, jadi di sini saya lihat sudah bisa mengembangkan nanti potensinya bakatnya ya. Oke, Nur Hikmah mungkin mau bertanya ya, Nur Hikmah.
Atau Indar Wira. Tunggu dulu, ini Angga Palindungi bukan Ji, anaknya Ahmad Palindungi bukan Ji, Dek? Atau ada hubungan keluarga? Tapi Dok, bukan Ji Dok. Oh, nama tadi sama Dek. Karena Palindungi ini yang punya yang punya IMIM ya. Yang punya IMIM di Makassar itu. Belakangnya namanya Palindungi. Jangan sampai keluarganya bukan jadi namanya yang sama. Ya enggak apa-apa ya. Oke, kalau begitu sekali lagi saya minta maaf ya secara pribadi karena penyampaian mata kuliah praktikum ini yang tidak maksimal ya. Kebetulan saya lagi di luar ini, ada saya urus. Jadi suara saya agak tidak jelas ya, tidak fokus. Terus saya tidak bisa menampilkan tadi beberapa video ya terkait dengan urinalisis ya, baik dengan penggunaan urinometer, dengan penggunaan dipstik urin dan tes glukosa dan sebagainya yang saya minta maaf sekali ya. Oke, kalau begitu saya dengan ucapan mohon maaf karena keterbatasan penyampaian kuliah. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Untuk soal-soal praktikumnya tadi saya sudah bahasakan tadi ya, itu mungkin bisa jadi dasar ya, patokan buat kalian ya. Jadi jangan terlalu diforsir untuk belajarnya ya, karena tadi sudah saya kasih kode-kode itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ujian tanggal 14 Oktober ya 2021. Sekali lagi alhamdulillah. Rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf deh, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Dok. Makasih banyak. Iya, makasih banyak. Iya, makasih. Dok. Sehat-sehat.